Us. Dan ini kisahnya Uus. Nggak nyangka ya udah 1 tahun bahasa Jepang. Walaupun 1 tahun di sini, bahasa Jepangnya Uus belum lancar loh. Banyak faktor sih yang menyebabkan orang lancar berbahasa atau enggak tuh. Yang pasti, selama kita berada di lingkungan yang berbeda bahasa, lama-lama kita akan bisa. Ya, kalian mesti banyak bertanya-tanya kenapa Us bisa nyangsang nyampe sini, kok bisa dari orang Kebumen nyangsang ke Jepang terus bekerja di Jepang, gimana caranya gitu kan. Oke, Us kan kasih tahu, dan ini pengalamannya Uus dan perjuangannya Uus biar sampai di sini, dan itu nggak mudah karena memang meraih impian itu nggak mudah kan. Tapi satu, orang-orang tersayang kita pasti akan membantu kita untuk mencapai sesuatu tujuan, dan memang kalau memang itu kita inginkan. Masuk kuliah, waktu kuliah Us pertama kali ngeliat di mading tuh pamflet yang isinya tentang program G2G antara Indonesia dan Jepang, dan itu program untuk perawat bekerja di Jepang. Semenjak itu pamfletnya itu Us foto, dan itu menjadi tujuannya Uus setelah Uus lulus kuliah. Nggak langsung Uus daftar karena itu ada waktu pendaftarannya dari bulan Februari sampai Mei kalau nggak salah. Sedangkan Us lulus tahun 2017 bulan Agustus, dan setelah itu Us ikut pelatihan Asia 3 bulan dan mulai benar-benar di rumah, nggak bekerja, nganggur istilahnya tuh dari bulan Januari 2018. Dan syarat-syarat pendaftaran itu Us lengkapin untuk daftar program G2G itu, dan banyak banget rintangannya. Minta izin ke orang tua, dan alhamdulillahnya Us didekatkan dengan orang-orang yang sayang sama Uus, keluarga Uus yang benar-benar support Uus sampai di sini. Dan nggak cuma keluarga, teman-teman Uus pun alhamdulillah mensupport Uus sampai di sini. Pendaftarannya itu banyak banget hal-hal rintangan, seperti mengurus paspor sampai ditolak 4 kali di kantor imigrasi Jakarta dan kantor imigrasi Cilacap, bayangkan. Dan pas pendaftaran pemberkasan 1, Uus sampai minta tolong ke temen SMP dan SMA-nya Uus, namanya Lydia. Uus sampai minta tolong dia nganterin Uus dari Jogja nyampe BNP, kantor BNP di Jogja. Dan gak cuma itu, jadi pas di kantor BNP pun ada satu berkas yang Uus lupa nggak bawa, dan hari berikutnya Uus minta tolong Lydia itu untuk menambahkan pemberkasannya itu ke kantor BNP itu. Dan itu benar-benar apa ya, temennya Uus yang paling membantu di sini. Setelah lulus pemberkasan pun ada tes keperawatan dan psikotes itu, dan di situ kembali lagi Uus ke Jogja, dan Uus nginep di tempatnya Budi itu teman SMP, dan itu cewek ya. Temen SMP Uus nginep di situ 1 hari. Setelah itu Uus tes keperawatan sama psikotes seharian full. Abis itu terus pulang balik lagi ke kos-kosannya Budi, nginep lagi. Jadi psikotes kalau sampainya orang itu lulus, wawancara, dan wawancaranya itu di Jakarta. Bayangkan dari Kebumen ke Jakarta sih, kalau Usma udah biasa perjalanan dari Kebumen ke Jakarta. Dan pas wawancaranya itu dilakukan dari jam 6 pagi, jam setengah 6 pagi sampai jam 6 malam. Dan itu bener-bener bikin Us rontok badannya. Kenapa? Karena usut kalau orang Jepang itu nggak suka posisi duduk orang yang melencang-melenceng ya, kayak gini. Jadi Us seharian itu selama wawancara datengin stand-stand panti yang mau buat referensi Us milih itu milih matching tuh
udah us tegak kayak gini, dan itu satu hari berikutnya bikin pinggangnya us sakit sadar, bayangkan. Dan setelah itu habis perjalanan wawancara, baru proses matching. Matching ini proses yang sangat-sangat susah karena lewat sebuah situs internet, di situs internet Chikwell, program PNP-nya Jepang. Jadi kita tuh memilih panti yang menurut kita ingin kita ambil. Tapi panti itu nggak serta-merta setelah kita milih dia akan milih kita. Mereka juga akan mensortir orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mereka pilih menurut mereka yang ikut memilih panti itu. Jadi itu benar-benar aji mumpung. Di situ tuh program di situ tuh seleksi yang paling susah, dan itu banyak banget ukuran. Dan kita nggak mesti dapat panti yang kita inginkan, karena panti yang kita inginkan mungkin saja suka dengan orang atau kandidat lain. Banyak banget orang yang berguguran, tapi disitulah memang kita tuh benar-benar, kalau memang itu jalan kita, pasti akan ada waktunya kita nyampe di situ, walaupun memang perjalanannya susah. Pengumuman hasil matching itu tanggal 5 Oktober 2018. Waktu itu pengumumannya lewat internet, jadi dari pagi nyampe siang us itu mantengin internet buat membuka situs Chikwell buat tahu apakah us lulus matching atau enggak. Dan itu tuh sesuatu yang bikin us deg-degan banget, soalnya sesuatu yang kita pengenin terus kita harapin, dan itu nggak tahu kita bisa melampauinya atau enggak. Itu sesuatu yang bikin deg-deg besar. Dan akhirnya pas waktunya tiba, us coba masukin ID-nya us, password, terus alhamdulillah us matching. Jadi us matching di panti lain yang ada di provinsi Tokushima. Cerita sampai perjalanannya us berusaha untuk mencapai semua ini gitu, sebuah pamer atau gimana, tapi menurut us enggak. Aku cuma mau cerita aja pengalamannya Uus, kalau sebenarnya mimpi itu nggak semu gitu. Kalau sampai kita merasa ingin meraih impiannya, kita kejar itu. Nggak tahu nanti itu akan tercapai atau enggak, yang penting kita usaha dulu gitu. Pernah baca kutipan gini bunyinya, saat kita berani menggenggam erat mimpi kita, semesta pun tak akan ragu membuat mimpi itu nyata. Mungkin bagi beberapa orang sesuatu yang biasa aja, tapi menurut Uus itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saat kita berani membuat mimpi kita jadi nyata dan kita berusaha untuk mewujudkannya, Tuhan pun gak akan ragu membuat mimpi itu nyata. Beberapa dari orang akan mengatakan itu tidak realistis, yaitu sebagai batu loncatan aja. Karena saat kita mulai tidak semangat, mulai mempercayainya, kembali lagi kalau banyak teman-teman atau keluarga kita yang mensupport kita, membuat kita yakin bahwa mimpi itu bisa nyata kita lakukan. Banyak dari sekitar yang mengatakan kenapa us tuh nggak langsung kerja, kenapa us nggak nyoba daftar di sini gitu. Mungkin bagi mereka tuh sebuah keharusan kalau orang habis lulus kuliah gitu harus segera mendaftar kerja dan bekerja gitu. Tapi bagi us enggak. Ada waktunya, us berpikir ada waktunya nanti us sibuk kerja. Dan sebelum itu us ingin mencurahkan waktu us buat keluarga gitu. Dan us lakukan itu selama 10 bulan sebelum us sibuk pelatihan di Jakarta. Dari dulu us selalu berkeyakinan bahwa silaturahmi dan berbagi itu akan melancarkan rezeki dan membuat umur kita panjang gitu. Jadi selama 10 bulan itu us datengin teman-teman yang us ingin datengin buat wisuda mereka yang bisa us datengin, dan itu membuat us kayak nostalgia lagi gitu. Teman-temannya us SMP, SMA gitu. Sebuah kayak kebahagiaan yang bisa us curahin ke teman-teman, mendatangi mereka wisuda gitu, atau buat us kayak
silaturahmi, hubungan yang dari dulu ada, ingin us jalin terus dan ingin us eratkan terus, dan itu tuh apa ya, prinsip us selama ini. Hubungan itu akan selalu us jaga hingga us yakin kalau hubungan itu nggak bisa us pertahanin lagi gitu. Ya, sebuah pengalaman yang menurut kalian sih bukan apa-apa, tapi menurut us sebuah luar biasa gitu. Dari kutipan atau keyakinan seseorang membuat kita tuh berjalan lurus ke depan, dan itu nggak banyak orang yang bisa kayak gitu. Makanya dari kalian yang ingin meraih sesuatu, nggak perlu membandingkan bagaimana kata orang, apa yang orang katain dengan kita gitu. Yang penting kita lakuin itu dengan sungguh-sungguh, tidak perlu banyak berbicara ke orang lain gimana-gimananya kita, dan kita tunjukkan kalau kita tuh bisa gitu. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.